Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, kematian adalah peristiwa yang menakutkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Tidak ada yang bisa mempercepat atau menunda kedatangannya. Kematian akan memisahkan kita dengan berbagai kesenangan dunia, keluarga, handai tolan, harta benda, tahta dan jabatan akan ditinggalkan. Hanya amal perbuatan selama hidup di dunialah yang akan menyertainya. Dan apabila Allah sudah menentukannya bagi seseorang, maka akan tibalah kematian itu. Kita hanya bisa berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Semoga kita kelak mati dalam keadaan iman dan Islam. Husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta didik sekalian, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengurus jenazah dengan materi tata cara mengurus jenazah. Dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik mengetahui tata cara mengurus jenazah dan dapat mempraktikannya. Adapun hukum dari mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Yang dimaksud fardu kifayah artinya kewajiban yang dapat diwakilkan, yaitu apabila sudah ada yang mewakili, maka yang lain tidak wajib melakukan. Dalam hal ini, apabila di suatu tempat ada jenazah dan sudah ada yang mengurusnya, maka yang lain tidak berkewajiban atau tidak berdosa bila tidak ikut mengurusnya karena sudah terwakili. Ada 4 hal yang harus dilakukan dalam mengurus jenazah. Pertama, memandikan. Kedua, mengafani. Ketiga, menyolatkan. Dan keempat, menguburkan. Dalam memandikan jenazah, ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat memandikan jenazah: pertama, jenazah itu orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Kemudian yang berhak memandikan jenazah, pertama, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki, kecuali istri dan mahramnya. Kedua, apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Ketiga, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Keempat, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Kalau mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Adapun tata cara memandikan jenazah, pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Ketiga,
dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Keempat, mayat didudukan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Yang kelima, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Yang keenam, membersihkan semua kotoran dan najis. Kemudian yang ketujuh, mewudukan. Setelah itu membasuh seluruh badannya. Dan yang kedelapan, disunahkan membasuh 3-5 kali. Kemudian, bagaimana cara mengafani jenazah? Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafani. Kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis di antaranya merupakan kain basahan. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya, kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kirinya. Mengafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Rasulullah bersabda, apabila kalian mengafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Setelah jenazah dikafani, maka segeralah untuk disolatkan. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Rasulullah bersabda, solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang berhak disolati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa disolati, keadaan si mayat haruslah pertama suci, baik badan, tempat maupun kafan. Kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Adapun tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayatnya laki-laki, imam berdiri dekat kepala jenazah. Apabila mayatnya perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Kedua, imam berdiri paling depan diikuti makmum. Jika yang menyolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau 3 shaf. Ketiga, mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niat itu ada yang dibaca dalam hati, ada juga yang dilafalkan. Apabila dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Misal sebagai makmum, usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati ma'mumal lillahi ta'ala. Tapi kalau sebagai imam, maka kata makmum diganti dengan imaman. Kemudian yang keempat, takbiratul ihram yang pertama. Dan setelah takbir pertama itu, selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, takbir yang kedua. Dan setelah itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang keenam,
Takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tetapi apabila jenazahnya perempuan, maka domirhu diganti ha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian ketujuh, takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau jenazahnya perempuan, domirhu diganti ha. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian yang kedelapan, membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Setelah jenazah selesai disolatkan, maka bersegeralah untuk dimakamkan. Perihal mengubur jenazah ada beberapa penjelasan sebagai berikut. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Berdasarkan hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah adalah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila ada keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat sekalipun sudah diberi wewangian, atau karena sesuatu hal yang lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Yang ketiga, ada anjuran meluaskan lubang kubur. Keempat, boleh menguburkan 2 atau 3 jenazah dalam satu liang kubur. Kelima, ada bacaan ketika meletakkan mayat dalam kubur. Rasulullah mencontohkan bacaannya yaitu Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah. Dan yang keenam, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada. Demikianlah tata cara mengurus jenazah. Dan sebagai kesimpulan, pertama, kewajiban terhadap jenazah antara lain memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan. Yang kedua, yang berhak memandikan jenazah adalah keluarga terdekat, bapak, ibu, suami, istri, dan anak. Yang ketiga, jumlah kain kafan bagi laki-laki disunahkan 3 helai atau 3 lapis, dan bagi perempuan 5 helai. Keempat, tata cara sholat jenazah berbeda dengan sholat biasa. Pada sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud dan hanya 4 kali takbir diselingi doa-doa. Kemudian yang kelima, hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban secara bersama-sama atau gotong royong dan bisa diwakilkan. Akhirnya kita tutup dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.